Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN ya. Hari ini kita akan lakukan simulasi soal untuk TIU dan khusus untuk membahas soal-soal penalaran analitis ya. Penalaran analitis. Jadi di dalam TIU itu teman-teman ada banyak soal yang diujikan ya, baik di SKD CPNS ataupun di P3K. Soal-soalnya biasanya itu terdiri dari penalaran analitis ini ya, kemudian hitungan matematika sederhana, sinonim, antonim, analogi kata, soal cerita, kemudian menghitung X dan Y, kemudian menghitung persentase, menghitung keuntungan, menghitung jarak, menghitung waktu ya, dan seterusnya. Nah, ini hanya salah satu saja hari ini ya. Kita simulasikan soal salah satunya yaitu tentang penalaran analitis ya. Penalaran analitis dan juga logika edukatif ya. Dan nggak banyak-banyak soal yang kita bahas hari ini 6 saja. 6 soal yang penting teman-teman nanti paham ya bagaimana menjawab soal ini dengan benar gitu ya. Oke, kita lihat definisinya. TIU atau tes intelijensia umum itu adalah salah satu tes yang diujikan dalam SKD CPNS dan P3K. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam berpikir logis, analitis, dan memecahkan masalah. Nah, inilah definisi dari TIU ya, yang diujikan di SKD CPNS juga P3K. Oke, kita langsung saja menuju simulasi soal yang pertama, teman-teman. Yang pertama, dalam sebuah program akselerasi ada 6 mahasiswa. Anggap saja mahasiswa itu adalah P, Q, R, S, T, U ya. Terus kemudian lulus dalam urutan tertentu. Nah, diketahui ini ketentuannya. Ketentuannya yang pertama P itu lulus sebelum Q juga lulus sebelum T. Kemudian yang kedua R lulus paling akhir. Kemudian yang ketiga, S itu lulus sebelum P, tetapi dia setelah U. Oke. Nah, ketentuan terakhir, T tidak lulus tepat setelah Q. Nah, artinya T tidak setelah Q ya, tidak tepat setelah Q. Tapi dia lulus setelah Q, tapi tidak tepat. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang lulus ketiga? Nah, lulus urutan ketiga ya, apakah P, Q, S, T, U. Nah, mana yang ketiga? Silahkan teman-teman coba mencari ya. Sudah ketemu ya? Kalau sudah, coba kita jawab teman-teman. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Kita lihat susunan aturan teman-teman. Susunan aturannya ya. P itu lulus sebelum Q. P juga lulus sebelum T. Nah, kita susun. P lulus sebelum Q. Berarti P ini lulus duluan sebelum Q. Ya, lulus duluan daripada Q. Kemudian yang selanjutnya aturan kedua, dia juga lulus sebelum T. Berarti P lulus sebelum T. Jadi P duluan lulusnya ya. Artinya P ini dia lulus duluan daripada Q dan T. Sehingga bisa kita buat susunan aturannya seperti ini. P ya. Bentar, P ya. P itu lulus duluan daripada Q dan T ya. Nah, nanti kita lihat urutan Q dan T itu mana yang duluan. Nah, sementara kita dapat susunan aturannya seperti ini. P duluan daripada Q dan T. Oke, selanjutnya yang kedua, R itu lulus paling akhir. Baiklah, berarti R ini kita letakkan di posisi ke-6. Karena ada 6 mahasiswa dan dia lulus terakhir ya. Kita dapat 2 ya, susunan aturan. Oke, kita simpan.
Selanjutnya, S lulus sebelum P. Berarti S duluan, baru P. Kemudian, tapi S ini, S lulus setelah U. Nah, berarti U duluan ya. Nah, dapatlah kita 4 aturan susunan ya, susunan aturan. Jadi S lulus, baru P, tapi S ini lulus sebelum U, jadi U duluan. Dan terakhir, T tidak lulus tepat setelah Q. Berarti T aturannya yang terakhir tidak lulus tepat setelah Q. Nah, sehingganya kita bisa mengurutkan teman-teman. Ya kan? Kita bisa mengurutkan. Kita lihat aturan yang pertama, di sini P ya. Di sini P dia lulus daripada Q dan T. Tapi di sini ada aturan yang terakhir nih, T ya. T itu tidak tepat setelah Q. Ya kan, di sini nih. T tidak lulus tepat setelah Q. Berarti T itu bisa sebelum Q. Sehingganya dia ini ya. Ini menjadi aturan seperti ini. PTQ ya. PTQ. Kita letakkan di sini. Ya kan? Karena di sini ada aturan T tidak lulus tepat setelah Q. Gitu. Sehingganya taruh di sini PTQ. Oke, clear ya. Kemudian selanjutnya kita lihat S. S itu lulus sebelum P. Ya, berarti S duluan baru P, ya kan? Kita letakkan di sini. Ya kan? Karena tadi kan kita sudah dapat PTQ ya. Ada pernyataan si S lulusnya setelah P ya. Maksudnya sebelum P. Sehingga S kita letakkan di sini. S-nya. Ya. S-nya kita letak di sini karena dia lulus duluan daripada P. Oke. Kemudian ada aturan urutan yang sudah kita simpan. U dia lulus duluan daripada S. Sudah U kita letakkan di depan. Karena dia U lulus S. Dan kemudian ini tadi yang pernyataan ini R. R ini dia terakhir. Kita letakkan di paling akhir. R. Nah, sehingganya dapat urutan U, S, P, T, Q, R. Sehingganya kalau kita lihat yang ketiga, itu adalah yang P. Ini ya. Jadi jawabannya adalah P. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman nanti buat susunan aturan. Ya, susunan aturan seperti ini. Nah, habis ini disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, sehingganya dapatlah urutan seperti ini. Sehingganya kita tinggal ngitung yang 1, 2, yang 1 mana, yang 2 mana, 3 mana, 4 mana, terakhir mana, awal mana, tengah mana, gitu. Sudah dapat urutannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih sama ya soalnya. 7 mahasiswa AG menyelesaikan tugas akhir pada waktu yang berbeda. Diketahui A menyelesaikan setelah C tapi sebelum F. Oke, ini aturan pertama. Aturan kedua, E menyelesaikan sebelum D dan G. Oke, selanjutnya maksudnya B menyelesaikan paling awal. Berarti B ini dia pertama menyelesaikan karena paling awal. Kemudian G menyelesaikan setelah D. Terakhir, F tidak menyelesaikan paling akhir. Berarti F tidak boleh paling akhir. Ya, karena dia tidak menyelesaikan paling akhir. Berarti F tidak terakhir. Nah, yang ditanya, siapa yang menyelesaikan paling akhir? Nah, apakah C, D, F, G, E? Silahkan dicoba dijawab teman-teman. Sudah disusun dulu teman-teman. Setelah dapat susunan, nanti kita bisa menjawab mana yang paling akhir ya. Kalau sudah dapat susunannya. Oke, kalau sudah ya, coba kita jawab. Jawaban yang benar adalah yang D ya. Kenapa yang D? Kita bahas ya. Susunan aturan.
Yang pertama ya, A menyelesaikan setelah C tapi sebelum F. Berarti A itu selesainya setelah C, berarti C duluan, kita susun, ya kan? Kemudian ada aturan lagi di sini adalah sebelum F. Berarti F-nya yang terakhir. Berarti susunannya C, A, F. C duluan, kemudian A, kemudian F. Oke, ini yang pertama, sudah kita dapat susunannya. Kemudian yang kedua, E menyelesaikan sebelum D dan G. Ya, E menyelesaikan sebelum D dan G. Berarti E duluan, setelah itu baru D dan G. Cuman kita tidak tahu nih, belum tahu D dan G itu mana yang duluan. Karena di sini hanya D dan G keterangannya ya, bukan duluan D atau duluan G. Ini keterangannya D dan G. Maka kita tulis seperti ini. E yang jelas duluan daripada D dan G. Oke. Selanjutnya, B menyelesaikan paling awal. Nah, berarti B ini paling depan. Nah, awal ya, B paling depan. Selanjutnya, G menyelesaikan setelah D. Berarti G menyelesaikan setelah D. Berarti D duluan baru G ya. Nah, ya kan? Nah, ini sudah dapat ketentuan seperti ini, kita bisa konversikan ke sini, teman-teman. Ya, konversikan ke DG ini ya. Maksudnya. Nah, bisa konversikan ke sini ya. DG. Nah, ya kan? Berarti ketahuan nih D dan G itu mana duluan. Dari pernyataan ini bahwasanya G menyelesaikan setelah D. Bahwasanya D ini lebih duluan daripada G. Nah, dari pernyataan. Sehingga bisa kita konversikan ya dari pernyataan ini. Ya kan? Nah, jadinya adalah E DG ini bisa kita taruh di sini seperti ini. Jadinya E DG ya. Nah, jadi ini bisa ke sini. Jadilah ini EDG. Oke. Pernyataan terakhir, F tidak menyelesaikan paling akhir. Berarti F itu bukan paling akhir. Berarti F ini nggak boleh paling akhir. Nah, sehingganya kalau kita simpulkan, B di awal ya. Kita lihat ini B di awal. Oke, berarti ini B ya, kita letakkan di awal. Oke. Terus kemudian setelah B, ya kan? Kita letakkan persamaan yang ini, CAF. Ya. Kita letakkan susunan aturan CAF setelah B ya. Setelah B ini. Kenapa kok CAF? Kenapa kok tidak ini? Tidak persamaan EDG? Kenapa bukan EDG yang kita letakkan di sini ya? Kenapa? Karena ada ketentuan yang terakhir di sini. F bukan paling akhir. Kalau kita letakkan ini ya setelah EDG, nanti F-nya jadi yang terakhir ini, teman-teman. Nanti F-nya jadi yang terakhir ya. Kenapa kita meletakkan yang ini dulu, yang C AF dulu, ya kan? Agar si F ini dia ikut ketentuan ini, teman-teman. Bukan yang terakhir gitu. Sehingganya setelah ini ya berarti kita letakkan CAF ya. CAF. Nah, CAF ngambil dari sini. Nah, habis CAF baru kita bisa ngambil yang terakhir adalah ini ya, ke sini. EDG gitu. Kita ngambil EDG. Sehingga seluruh mahasiswa ini sudah masuk ke sini 77-nya ya. 77-nya sudah masuk di susunan ini yang kita buat. Nah, B, C, A, F, E, D, G. Yang ditanya paling akhir. Berarti paling akhir adalah G. Ya, paling akhir adalah G. Sehingga jawabannya itu adalah yang D, yaitu G. Gitu. Oke, kita menuju soal selanjutnya, teman-teman. Ada 8 mahasiswa. I, ya. Kemudian J, K, L, M, N, O, P. Diumumkan kelulusannya dalam urutan yang tidak diketahui. Namun diketahui aturannya sebagai berikut. I lulus setelah K dan L. J lulus paling awal. Yang pertama berarti ya. M lulus tepat sebelum I.
N lulus setelah P tetapi sebelum O. K lulus sebelum P. Nah, yang ditanya, siapa yang lulus tepat setelah M? Ini pertanyaannya. Apakah I, N, K, P, atau L? Nah, silahkan coba teman-teman buatkan urutan aturan ya. Aturan urutannya seperti apa. Setelah itu baru kita jawab. Sudah teman-teman? Kalau sudah, kita coba jawab ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang A ya. Kenapa yang A? Kita lihat ya. Kita lihat aturan ya, susunan aturannya ya. I lulus setelah K dan L ya. Berarti K, L duluan lulus, baru I, ya kan? Tapi kita tidak tahu K dan L mana duluan ya. K, L, I. Oke. Yang kedua, yang pertama tadi ya. Yang kedua, J lulus paling awal. Berarti J ini pasti di awal. Yang ketiga, M lulus tepat sebelum I. Ya, berarti M lulus duluan daripada I. Dia harus berdampingan karena ada kalimat tepat sebelum I. M ini harus berdampingan dengan I. Oke ya. N lulus setelah P tapi sebelum O. Nah, N ini lulus ya setelah P, berarti P duluan, tapi sebelum O, O terakhir. Berarti urutannya PNO. K lulus sebelum P. K lulus sebelum P. Berarti K itu lulus duluan daripada si P. Sehingganya ini semua bisa kita buat susunan sederhananya. Ya, ini menjadi ini ya. Oke. Kita jelaskan ya. Ini ada J ya. J ini paling awal ya kan. J ini di awal, sehingganya kita letakkan di sini. Oke ya. Kita J letakkan di awal sini. Oke. Nah, setelah itu KLMI. Kenapa KLMI? Kita lihat. Nah, ini kenapa bukan misalnya M dulu baru KL ya. Misalnya M dulu baru KL. Kok kenapa M-nya di sini gitu ya? KL dulu baru M. Karena di sini ada aturan bahwasanya M itu lulusnya tepat sebelum I. Nah, sedangkan posisi I itu ada di setelah K dan L. Ya kan? Dan ini ada aturan lagi, si I ini harus tepat sebelum M. Artinya di sini ada M, teman-teman. Karena dia harus berdampingan. I ini harus berdampingan dengan M. Sehingganya kita letakkan seperti ini. Ya, K, L, M, I. Ya kan? Nah, selanjutnya ada aturan ya di sini. K ini lulusnya sebelum P, berarti K duluan ya. K duluan baru P. Ya kan? Nah, berarti P-nya ini, P-nya kan di sini nih. PNO ya. P ini lulus duluan daripada N dan O. Sehingganya ini bisa kita letakkan di sini. Ya, PNO. P-nya di sini. Kenapa P-nya di sini? Karena P-nya itu dia setelah K ya. Artinya K dulu lulus, ini ya. KP. K dulu lulus baru P.
Ya kan? Karena ada aturan lain di sini sehingganya K ini sebelum M dan I. Ya kan? Nah, urutannya jadi seperti ini. J, K, L, M, I, P, N, O. Sehingganya kalau kita lihat siapa yang lulus tepat setelah M. Setelah M, kita lihat setelah M yaitu I ya. Yang ini teman-teman. Setelah M yaitu yang I. Jadi jawabannya adalah I yang A ya. Oke, selanjutnya. Sebuah perusahaan ya, di sini ada sebuah perusahaan harus melaksanakan 4 proyek dari 6 kandidat. P1 sampai P6. Berarti ada P1, P2, P3, P4, P5 dan P6. Karena P1 sampai P6 ya. Dengan syarat, ini syarat maksudnya. Ini pernyataannya, jika P1 dipilih, maka P2 harus dipilih juga. Nah, ini nggak boleh ada yang ditinggal. Kalau P1 dipilih, maka P2 wajib dipilih juga. Oke, itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, P3 dan P4 tidak boleh dipilih bersamaan. Artinya, di sini kalau P3 sudah dipilih, itu P4 nggak boleh ada. Atau sebaliknya, P4 sudah dipilih, P3 tidak boleh ada. Karena tidak boleh bersamaan. Oke, kemudian pernyataan ketiga, P5 atau P6, salah satu harus dipilih tapi tidak keduanya. Nah, ini hampir sama dengan yang atas ya. Jadi P5 kalau sudah dipilih itu P6 tidak boleh lagi. Ya, tapi ini harus salah satu dipilih. P5 dan P6 harus salah satu dipilih, tapi tidak boleh dua-duanya. Ya, P5 atau P6 salah satu harus dipilih, tetapi tidak boleh keduanya. Tidak boleh keduanya. Kemudian pernyataan terakhir, minimal satu dari P1 dan P3 harus dipilih. Berarti kesimpulannya harus ada P1 atau P3. Minimal ada P1 atau P3 nah, dalam kesimpulan nanti. Oke, yang ditanyakan manakah kombinasi proyek yang valid yang ditanyakan? A, P1, P2, P5, P4, B, P3, P4, P5, P6, C, P2, P3, P5, P6, D, P1, P2, P3, P6, E, P3, P5, P4, P2. Jawabannya adalah nah kalau ini kita sebenarnya tidak perlu buat buat aturan urutan seperti soal sebelumnya ya teman-teman. Karena aturannya di sini sudah jelas ya. Nah, aturannya sudah jelas, tinggal langsung dikonversikan saja dengan jawaban. Nah, itu langkah cepatnya. Oke ya, kalau oke sudah coba kita jawab ya. Kita lihat pernyataan yang pertama ya. Jika P1 dipilih, maka P2 harus dipilih juga. Berarti kalau ada P1, wajib ada P2. Kita lihat. Di sini ada P1 ya. Sebentar. Saya hapus dulu biar enak. Nah, di sini ada P1, ada P2. Oke, ini masuk kriteria ya, clear. Ya kan? Jika P1 dipilih, maka ada P2. Yang kedua, oke, karena tidak ada P1, tidak ada P2, kita clear. Yang ketiga, P2 tapi P1 tidak ada, teman-teman. Nah, ini masih pernyataan pertama ya. Ya kan? Jika P1 dipilih, maka P2 harus ada. Berarti kalau ada P2, P1 harus ada. Ini tidak ada nih yang ketiga. P2 ada tapi P1-nya tidak ada. Sehingganya ini bisa kita eliminasi. Ya. Berarti yang C ini kita salah.
Karena P2 ada, P1-nya tidak ada. Yang ketiga, yang D maksudnya keempat, P1 ada, P2 ada. Oke. Kemudian yang ini, yang E, P2, ada P2 nih. Tapi P1-nya tidak ada. Nah, sudah kita bisa eliminasi. Salah. Berarti tinggal A, B, dan D ya. Nah, C ini udah salah. Tinggal A, B, dan D. Oke, kita lihat yang kedua. P3 dan P4 tidak boleh dipilih bersamaan. Nah, berarti kalau ada salah satu, itu tidak boleh ada yang lain. Artinya, kalau P3 sudah ada, P4 nggak boleh ada. Atau sebaliknya, P4 sudah ada, P3 tidak boleh ada. Ya, ini ada, berarti ini tidak boleh. Dan sebaliknya ya, kalau ini ada, berarti ini tidak boleh. Nah, kita lihat aturannya. Yang pertama, ada P4. P3-nya nggak ada. Clear ya, ini P4 ada, P3 tidak ada. Clear. Yang kedua, ada P3, ada P4, teman-teman. Nah, ini kan tidak boleh nih. Ya kan tidak boleh dipilih bersamaan. Berarti P3, P4 ini sudah tidak boleh ya. Salah ya berarti ya, yang ini ya. Berarti bisa kita eliminasi. Berarti ini salah. Yang ini D, P1, P2, P3 ada, tapi P4 tidak ada. Oke, clear antara A dan D. Oke. Selanjutnya, P5 atau P6 salah satu harus dipilih tetapi tidak boleh keduanya. Nah, ini wajib harus ada P5-nya ya, atau P6, salah satu dipilih tapi tidak boleh keduanya. Oke, yang A ada P5 ya, P6-nya tidak ada, berarti ini valid. Sementara yang ke D ada P6, P5-nya tidak ada, berarti ini valid juga. Nah, sementara A dan D ini benar. Nah, kemudian pernyataan selanjutnya, minimal 1 dari P1 atau P3 harus dipilih. Berarti ya P1, P3 ini harus dipilih. Salah satunya minimal ya, minimal salah satunya ada minimal. Oke, kita lihat. Di sini P1 ada, teman-teman. Ya, artinya sudah memenuhi syarat ya, minimal kan P1 nih. Ini memenuhi syarat berarti. P1 ada, memenuhi syarat. Oke, berarti ini sementara clear ya. Yang ke D ada P3. Nah, ini ada P3, minimal salah satu. Dia ada P1 juga. Nah, ini memenuhi syarat juga nih. Nah, berarti ini memenuhi syarat. Ini memenuhi syarat, ini memenuhi syarat. Jadi kedua ini, A dan D, ini memenuhi syarat. Tetapi antara A, ya, antara A dan D, ini mana jawaban yang paling baik? Karena dua-duanya ini valid. Nah, kalau kita lihat ya, di A, ini dia hanya ngambil minimal saja teman-teman. Minimal salah satu dari P1 atau P3 harus dipilih. Dia minimal sudah dapat nih P1 aja. Ya. P1 aja dia dapat. Ya kan? Valid dia. Tetapi P3-nya tidak ada. Ya, P3-nya tidak ada. P3 tidak ada. Ya. Nah, sehingganya betul valid tetapi belum sempurna. Kalau di sini P1 ada. Ya kan? Aduh, ini ya. P1 ya. Nah, P3 juga ada. P3 ada. Nah, sehingganya yang D, P1, P3-nya ada. Nah, ini kan minimal. Boleh berarti dua-duanya. Kalau dua-duanya ada, itu lebih baik. Ya kan? P1, P3 baik. Sehingganya jawabannya adalah yang bisa kita pilih yang D. Walaupun jawaban A juga benar ya. Jadi, tapi yang paling benar adalah jawabannya yang D ya. Nah, ini kurang tepat. Ini valid yang A, tapi kurang tepat. Gitu. Kita lihat ya. Kita lihat pembahasannya. Ya, jawabannya adalah yang D. Kita cek yang A. Sebenarnya sudah kita cek tadi ya, yang A ya. P1 ada, valid. Kemudian P3 tidak ada, adanya P4 ya ini ya. Ini ada punya P4, oke, valid, valid. Semua valid ya, oke. Ini oke. Oke, yang A ini memang betul semua. Ya, valid. Bisa disimpulkan valid, betul. Ya kan? Tetapi lebih valid yang D.
Kenapa? Nah, yang di terakhir yang menentukan. Jadi di sini nih yang menentukan. Ketentuan ini. Minimal satu dari P1 atau P3 harus dipilih. Tapi kalau dua-duanya dipilih, itu lebih bagus. Sehingga dia pilihan terbaik. Karena P1 dan P3 itu dipilih. Keduanya ada. Nah, yang di sini hanya syarat minimal. Ya. Syarat minimal P1, P3. Ya. Hanya P1 saja, P3-nya tidak ada. Walaupun valid, tapi lebih valid, lebih baik atau pilihan terbaik itu yang D. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Jawabannya yang D. Oke, kita menuju ke soal selanjutnya. Paham ini, teman-teman ya? Sebuah pabrik memiliki 5 tahapan produksi berurutan ya. Tahapan produksinya dari A ke B ke C ke D ke E. Suatu gangguan menyebabkan ya. Ini pernyataan pertama ya, ketentuan pertama. Jika proses C terganggu, maka D, E juga terganggu. Berarti C, D, E, kalau salah satu gangguan, ini gangguan semua teman-teman. Ya, C, D, E ini gangguan semua. Salah satu aja, E ganggu, E terganggu, maka D dan E, C ya, itu terganggu juga gitu. Nah, kemudian jika B terganggu, maka A tetap jalan gitu ya. Berarti A itu tidak terpengaruhi oleh B. Ya kan? Ini B terganggu nih, ya kan? Maka A tetap jalan. Gitu. Selanjutnya, E hanya bisa jalan jika D dan C tidak terganggu, ya kan? Ya sama lah ya. Sama dengan pernyataan pertama sebenarnya ya kan? Kalau D, C ini jalan, kalau E dia tidak terganggu, artinya sama dengan ini nih, yang A, ya kan? C terganggu, maka D, E terganggu semua. Ini sama sebenarnya pernyataan ini dengan pernyataan pertama, gitu. Kemudian selanjutnya, jika A terganggu, maka seluruh sistem akan terganggu. Nah, ini ya. Kalau A terganggu, semua sistem terganggu ya. Berarti ini terganggu nih. Ini terganggu, maka ini terganggu semua ya. Ini terganggu semua. Nah, berarti kuncinya di A. Kalau A ini terganggu, semua terganggu. Gitu. Ini ya pernyataannya, terganggu semua. Pertanyaannya, jika diketahui hanya B yang terganggu ya. Nah, berarti hanya B nih yang terganggu. Pertanyaannya, apa yang bisa disimpulkan? Nah, ini yang B aja nih terganggu, yang disimpulkan apa? A, seluruh sistem terganggu. B, hanya proses B yang berhenti. C, proses B, C, D, dan E terganggu. D, proses C dan E terganggu. E, proses A dan B terganggu. Silahkan dijawab teman-teman. Sudah teman-teman? Kalau sudah, coba kita jawab ya. Yang pertama, seluruh sistem terganggu. Nah, ini tidak sesuai dengan pernyataan ini. Jika A terganggu, maka seluruh sistem terganggu. Nah, berarti yang A ini bukan jawaban yang benar. Oke. Kemudian yang B, hanya proses B yang berhenti. Jika diketahui hanya B yang terganggu, maka proses B berhenti. Oke, yang B ini kita simpan ya. Yang B kita simpan. Dia tidak mempengaruhi apa-apa nih, ya. Karena kalau kita lihat C, D, E terganggu, ya, satu kesatuan, tapi tidak mempengaruhi ini ya, jawaban ini. Kita lihat yang ini B terganggu, maka A tetap jalan, ya, tidak ada kaitannya ya, tidak ada kaitannya.
E hanya bisa jalan jika D dan C tidak terganggu. Nah, pernyataan ini sama dengan pernyataan ini sebenarnya ya. Pernyataan 1. Artinya tidak berpengaruhi kemana-mana. Oke, kita simpan yang B. Yang C. Proses B, C, D, dan E terganggu. Oh tidak, di sini tidak ada yang menyatakan itu ya. Ya kan? Di sini menyatakan jika B terganggu maka A jalan, gitu aja. Berarti kalau di sini B terganggu tidak mempengaruhi yang mana-mana. Ya, berarti ini bisa kita eliminasi ya. Karena proses B, proses C, D, dan E itu tidak tergantung pada B. Ya, B, C, D, E itu tidak tergantung dengan B, tapi tergantung dengan A, atau ini saling ketergantungan. Ya, C, D, E ini saling tergantungan. Misal C terganggu, D dan E otomatis terganggu. Sama aja dengan D terganggu, maka C dan E terganggu. E terganggu, maka CD terganggu. Tidak berpengaruh dengan B. Ini tidak berpengaruh dengan B ini. Ya, jadi ini pernyataannya salah. Selanjutnya, proses C dan E terganggu. Oh, ini sama dengan pernyataan C ya. C dan E ini bisa terganggu manakala kalau D terganggu, kemudian A terganggu ya. A terganggu. Nah, C dan E bisa terganggu kalau D terganggu dan A terganggu. Jadi enggak ada urusannya dengan B, tidak ada urusan. Berarti ini bisa kita eliminasi salah ya. Selanjutnya, proses A dan B terganggu. Oh tidak. Jadi B itu tidak mempengaruhi A. Ya. Tidak ada di sini pernyataan yang mempengaruhi A nih. Jika B terganggu ya, maka A ini tetap bisa jalan, nggak terganggu. Artinya proses A ini tidak terganggu dengan B. Gitu. Berarti pernyataan yang terakhir ini juga salah. Sehingganya yang betul itu adalah yang B ya. Yaitu hanya proses B yang berhenti atau terganggu. Jadi kalau B terganggu, hanya B juga yang terganggu, tidak mempengaruhi yang lain. Kita lihat jawabannya. Nah, betul ya. Jika B terganggu, A tetap jalan. Gangguan B tidak otomatis gangguan C, ya kan? Tidak disebut bahwa C tergantung pada B, maka hanya B terganggu. C, D, E bisa lanjut, sehingga jawabannya adalah B. Oke ya, kita lanjut ke soal terakhir. Yang terakhir, 5 manajer M sampai dengan M5 ya, M1 sampai M5 nih, 5 manajer nih, M1, M2, M3, M4, M5 harus dijadwalkan dalam satu hari kerja. Slotnya adalah jam 9, jam 10, jam 11, jam 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya. Tentunya dengan syarat begini. A. Manajer 1 ya atau M1 harus sebelum M3. Nah, berarti M1 harus sebelum M3. Berarti tidak boleh melebihi M3. Ya kan? Berarti M1 dulu baru M3. Yang kedua, M2 tidak boleh langsung sebelum atau sesudah M4. Nggak boleh langsung. Berarti ada jeda. Ya. M2 ini dia boleh setelah atau sebelum. Tetapi tidak boleh langsung ya. Tidak boleh langsung. Dia sesudah atau sebelum boleh tapi tidak boleh langsung. Berarti ada jeda. Mungkin M4, M5, baru M2 gitu ya. Maksudnya. Terus selanjutnya M5 harus setelah M3. Nah, berarti M5 ini berdekatan dengan M3. Ya. M5 berdekatan dengan M3 dan setelahnya maksudnya. Ya, dia harus berdekatan. Berdekatan tapi setelah, ya. M5 harus setelah M3. Berarti M3 dulu baru M5. M3 baru di sininya adalah M5. Itulah kira-kira, ya. Oke, selanjutnya teman-teman. M2 harus dijadwalkan setelah M1, ya kan? Berarti di sini M1 dulu baru M2. Berarti urutannya gini, M1 di sini M2. Urutannya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya manakah jadwal yang paling valid? Nah,
teman-teman tinggal lihat aturan ini ya. Terus kemudian dicocokkan dengan jawaban sini. Jawaban semua ini. Nah, mana yang sesuai dengan aturan ini? Nah, silahkan dijawab. Oke teman-teman, kalau sudah kita jawab ya. Kita jawab dari pernyataan pertama dulu. M1 harus sebelum M3. Berarti M1 dulu, baru M3. Kita lihat jawaban yang M1 baru M3. Yang pertama ini M1 di sini ya, baru M3. Oke, ini betul. M1 ini M3, betul ya. M1 duluan, baru setelah itu M3. Oke, betul. Yang C M1 di sini, M3 di sini. Oke, betul. Yang ke D M1 di sini, ya M1 duluan, setelah itu M3. Masih betul. Kemudian yang E M1 di sini, M3 masih betul. Oke, pernyataan pertama semua jawaban valid ya. Ini valid, valid, valid semua nih, ya. Pernyataan pertama semua jawaban valid. Sekarang kita menuju pernyataan kedua. M2 tidak boleh langsung sebelum atau sesudah M4. Artinya teman-teman ya, M2 ini tidak boleh berdampingan langsung dengan M4. Intinya begitu, sederhananya ya. M2 nggak boleh sebelahan dengan M4. Ya, M2 tidak boleh sebelahan dengan M4. Intinya itu. Kita lihat. M2 dengan M4 ini bersebelahan. Ini nggak boleh ya. Berarti bisa kita eliminasi ya. Ini M2, M4 bersebelahan dia, berarti nggak boleh, ini salah, kita eliminasi. Selanjutnya yang B, M2, ini M4, oke, clear ya, ini nggak sebelahan ya, M2, ini M4, nggak bersebelahan, ini clear. Yang ketiga, ini M2, M4 bersebelahan nih, nah, berarti salah nih ya, M2, M4 dia bersebelahan, berarti ini kita eliminasi, salah. Selanjutnya D ya. Yang D itu kita lihat M2 M4 nggak bersebelahan. Ini berarti betul ya. Nah, ini M4-nya, ini M2-nya tidak bersebelahan, berarti betul. Selanjutnya yang E, ini M2, ini M4, dia bersebelahan. Nah, M4 M2 bersebelahan. Berarti ini salah. Berarti tinggal yang ini B, antara B dengan D. Nah, kita fokusnya ke B dan D teman-teman. Karena A ini udah salah, C salah, E salah. Karena M4 M2 bersebelahan. Ini kesalahannya ya. Oke, sekarang kita lihat pernyataan selanjutnya. M5 harus setelah M3. Nah, ini. Berarti di sini M5 harus ya wajib setelah M3 gitu. Berarti M3 dulu di awal baru ke M5. Nah, berarti M3-nya di depan. Kita lihat yang B ya. M3 aja di sini, M5 di sini. Betul ya? Betul ya? Oke ya. Yang D juga sama nih. M3-nya di sini, M5-nya di sini. Sementara ini dan ini masih valid. Masih betul ya. M3-nya di depan, M5-nya di belakang. Sama, ini M3-nya di depan, M5-nya di belakang. Masih valid, teman-teman. Oke, selanjutnya. M2 harus dijadwalkan setelah M1. Nah, berarti di sini berarti sama aja ya. M1 baru M2. Gini ya. Karena M2 harus dijadwalkan setelah M1. Ya, M1 dulu baru M2. Kita lihat. Yang B, M1. Oke, betul di depan, M2-nya di belakang. Nah, ini valid ya. M1 di depan, M2 di belakang. Di sini, nah ini
Harusnya M1 di depan, ini M2-nya malah di depan. Nah, berarti bisa kita jawab ini adalah salah. Nah, kenapa? Karena M2 ini di depan, harusnya M2-nya di belakang. Sehingga yang betul jawabannya adalah yang B ya. Jadi M1, M2, M3, M5. Ini yang betul. Kita lihat pembahasan. Oh, maaf ini ya. Oke, maaf ya, ini jawabannya B harusnya ya, teman-teman. Oke. Ya. Ini B maksudnya. Oke. M1, M2, M3, M5, M4 ya, semua terpenuhi ya. Jadi M1 di awal ya kan. M2, M3, M5, M4 gitu ya. Kita lihat ya, M1 sebelum M3, betul ya. Nih, M1 duluan, M3 belakangan. Pernyataan ini. Pernyataan kedua sama ya, M2 itu tidak boleh langsung sebelum atau sesudah M4. Artinya M2 dan M4 itu dipisah. Ya, dipisah ya. Intinya M2 dan M4 ini dipisah. Nggak boleh satu. Nah, ini M2-nya di sini, teman-teman. M4-nya di sini. Artinya mereka sudah terpisah. Jadi, masuk ketentuan. Selanjutnya, M5 itu setelah M3. Ya. Oke ya, M5 setelah M3, kita lihat M5 setelah M3. Karena harus ya. M5 itu harus setelah M3, jadi harus berdekatan dia. Nah, oke. Selanjutnya M2 setelah M1. M2. Ini M1 ya, M2. Jadi M2 ini setelah M1. M2 setelah M1. Jadi semua terpenuhi, jawaban B. Ya. Oke. Baiklah teman-teman, demikianlah ya beberapa contoh soal yang sudah kita simulasikan. Itu hanya salah satu ya bentuk soal yang diujikan ya bentuknya. Yang diujikan di SKD, CPNS, juga di P3K. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya kita latihan, itu memudahkan kita saat ujian nanti teman-teman. Dan jangan lupa, TIO nggak hanya ini aja yang dipelajari, tapi ada sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, ini salah satunya aja. Dan terima kasih pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.